perkembangan umat Islam baik dari segi agama, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pemerintahan. Peradaban Islam bermula dari Makkah yang sejak awal telah menjadi pusat perdagangan dan keagamaan masyarakat Arab. Kondisi jahiliyah mendorong lahirnya Islam sebagai ajaran yang membawa perubahan besar dalam sistem kepercayaan dan kehidupan sosial. Setelah peristiwa hijrah, Madinah berkembang sebagai pusat pemerintahan pertama yang membentuk sistem sosial dan politik Islam melalui Piagam Madinah. Dari dua kota ini, peradaban Islam mulai berkembang dan menyebar ke berbagai wilayah dunia, melahirkan pusat-pusat peradaban baru yang memiliki peran penting dalam bidang politik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan. Maka, mungkin teman-teman semua tahu ini Makkah itu tempat kota suci umat Islam, karena disitulah pertama kali Nabi Muhammad terus Makkah merupakan kota kelahiran Islam yang sejak sebelum Islam sudah dikenal sebagai pusat perdagangan strategis dan pusat keagamaan dengan Ka'bah sebagai simbol utama. Kota ini dikelola oleh suku Quraisy dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai kabilah Arab. Perubahan besar terjadi ketika Nabi Muhammad menerima wahyu dan mulai menyebarkan ajaran Islam yang kemudian mencapai puncaknya pada penaklukan Makkah tahun 630 Masehi. Peristiwa ini menghapus praktik penyembahan berhala dan menegakkan ajaran tauhid. Setelah itu, Makkah berkembang menjadi pusat spiritual umat Islam. Kota ini menjadi arah kiblat dan tempat pelaksanaan ibadah haji yang mempertemukan umat Islam dari seluruh dunia. Selain itu, aktivitas perdagangan di Makkah juga berperan dalam mempercepat penyebaran Islam ke berbagai wilayah melalui interaksi sosial dan budaya. Hingga saat ini, Makkah tetap menjadi jantung kehidupan religius umat Islam. Jadi sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pusat-pusat peradaban yang ada tiga, yaitu Madinah, Baghdad, dan Kairo. Yang pertama Madinah. Madinah awalnya bernama Yasrib dan dihuni oleh berbagai suku Arab serta komunitas Yahudi dengan kondisi sosial yang kompleks. Perubahan besar terjadi setelah hijrah Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi yang menandai lahirnya masyarakat Islam yang terorganisir. Di Madinah dibentuk sistem sosial dan politik yang berlandaskan keadilan, solidaritas, persaudaraan, dan toleransi melalui Piagam Madinah. Kota ini menjadi pusat pemerintahan pertama dalam Islam, di mana Masjid Nabawi berfungsi sebagai pusat ibadah, pendidikan, dan pengelolaan masyarakat. Dari Madinah juga berkembang ilmu-ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, dan ilmu fikih yang kemudian menyebar ke berbagai wilayah. Kemudian meskipun peran politiknya kemudian pindah ke kota lain, Madinah tetap menjadi pusat spiritual penting bagi umat Islam. Yang kedua ada Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dan berkembang menjadi pusat peradaban dunia pada masa Abbasiyah. Letaknya di tepi Sungai Tigris menjadikannya strategis dalam perdagangan dan transportasi serta menghubungkan dengan berbagai wilayah besar dunia. Pada masa kejayaannya, Baghdad menjadi pusat ilmu pengetahuan dan melalui Baitul Hikmah yang berfungsi sebagai perpustakaan pusat penelitian,
dan penerimaan karya-karya dari Yunani, Persia, dan India. Kota ini melahirkan banyak ilmuwan besar dalam bidang matematika, kedokteran, dan filsafat. Namun kejayaan tersebut berakhir akibat penaklukan Baghdad tahun 1258 yang menghancurkan kota dan pusat keilmuan itu. Ketiga ada Kairo. Kairo memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan pada dinasti Fatimiyah dan Mamluk. Pada masa Fatimiyah, kota ini dibangun sebagai ibu kota yang megah dan terencana, dilengkapi dengan istana, masjid, serta infrastruktur yang maju, sehingga menjadi simbol kekuatan politik Islam. Memasuki masa Mamluk, Kairo berkembang menjadi pusat pertahanan yang kuat dan berhasil menghadapi ancaman besar seperti serangan Mongol dan perang salib. Selain itu, Kairo dikenal sebagai pusat pendidikan Islam melalui berdirinya Masjid Al-Azhar yang kemudian bergabung menjadi Universitas Al-Azhar. Lembaga ini menjadi salah satu pusat keilmuan tertua di dunia dan mengajarkan berbagai ilmu, baik agama maupun ilmu umum. Dalam perkembangannya Kairo juga menjadi pusat penyebaran ilmu pengetahuan dengan banyaknya ulama dan pelajar yang datang dari berbagai wilayah. Dalam bidang budaya dan ekonomi, Kairo mengalami kemajuan besar, terlihat dari arsitektur Islam yang megah dan berkembangnya toleransi beragama. Letaknya yang strategis menjadikannya jalur perdagangan penting dan antara timur dan barat. Bahkan pada masa modern, Kairo tetap berkembang melalui berbagai reformasi di bidang ekonomi, pendidikan, dan militer. Saya kembali alihkan kepada moderator. Oke, terima kasih Dos. Dan materi selanjutnya dilanjutkan ke materi ketiga, itu Michael. Baik, kita masuk ke Damaskus. Damaskus menjadi pusat pemerintahan Islam pada masa dinasti Maya setelah dipindahkan dari Kufah. Kota ini dipilih karena stabil secara politik dan telah memiliki sistem administrasi yang maju sejak masa Byzantium. Dari sinilah lahir sistem pemerintahan Islam yang lebih terorganisir dan kompleks. Sebagai pusat administrasi, Damaskus mengalami perkembangan besar dalam pengelolaan negara, termasuk pembentukan lembaga pemerintahan dan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Hal ini memperkuat identitas politik Islam serta mempermudah pengelolaan wilayah yang luas. Juga budaya, Damaskus menjadi pusat perkembangan arsitektur Islam, salah satunya melalui pembangunan Masjid Umayyah yang megah. Selain itu, kota ini juga berperan sebagai pusat ekspansi wilayah Islam ke berbagai daerah seperti Afrika Utara, Eropa, dan Asia, menjadikannya pusat kekuatan militer. Nah, di Damaskus sendiri itu dari dalam segi ekspansi militer, militernya sudah ada pada masa dinasti Umayyah. Baik, kita ke Kairouan. Kairouan didirikan sebagai basis militer pada tahun 670 Masehi. Namun kemudian berkembang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam di Afrika Utara. Kota ini berperan penting dalam proses Islamisasi wilayah seperti Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Kairouan juga menjadi pusat ilmu keislaman dengan masjid sebagai tempat pendidikan berbagai disiplin ilmu. Selain itu, kota ini berkembang sebagai jalur perdagangan penting yang menghubungkan Afrika Utara dengan wilayah lain sehingga memperkuat perannya dalam peradaban Islam. Nah, perkembangan Kairouan sebagai pusat pendidikan Islam tidak luput dari lembaga keagamaan, terutama Great Mosque of Kairouan. Nah, Great Mosque of Kairouan itu bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pendidikan sebagai tempat pendidikan berbagai ilmu seperti matematika, astronomi, tafsiran Al-Quran, hadis, fiqh, dan bahasa Arab. Nah, itu juga menyebabkan Kairouan menjadi pusat intelektual yang ada di Afrika Utara. Mungkin itu saja saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya akan dibahas materi keempat. Teman-teman, sekarang kita sampai ke Isfahan. Nah, kalian tahu Isfahan ini mencapai puncak kejayaannya itu pada masa
kota ini berkembang sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, ilmu pengetahuan, dan seni. Nah, Isfahan ini dikenal dengan arsitektur yang seperti itu teman-teman yang ada di sini, serta perkembangan seni dan kerajinan seperti karpet Persia. Letaknya yang strategis menjadikannya jalur perdagangan penting yang menghubungkan timur dan barat. Selanjutnya itu Istanbul. Nah, Istanbul ini menjadi pusat Usmani setelah penaklukan Konstantinopel tahun 1453 oleh Sultan Mehmed II. Peristiwa ini menjadi titik balik penting karena mengakhiri kekaisaran di Bizantium dan mengangkat Utsmani sebagai kekuatan besar dunia. Nah, secara geografis teman-teman, Istanbul memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara Eropa dan Asia, sehingga menjadi jalur perdagangan internasional yang sangat penting di situ. Jadi kota ini berkembang menjadi pusat ekonomi dengan aktivitas perdagangan yang ramai serta pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan. Nah, selain itu, Istanbul juga dikenal dengan kemajuan arsitekturnya seperti Hagia Sophia dan Masjid Biru yang mencerminkan peradaban budaya Bizantium dan Islam. Nah, hal ini menjadikan Istanbul sebagai salah satu pusat peradaban yang unik dan berpengaruh di situ. Ya. Oke, makasih Intan. Lalu selanjutnya materi terakhir akan disampaikan oleh teman kita Nisha. Baik teman-teman, pusat perkembangan Islam selanjutnya berada di Delhi. Delhi berkembang sebagai pusat kekuasaan Islam di Asia Selatan melalui Kesultanan Delhi dan Kekaisaran Mughal. Kota ini menjadi pusat pemerintahan yang mengatur wilayah luas di India dengan sistem administrasi yang terorganisir. Selain sebagai pusat politik, Delhi juga berperan dalam penyebaran Islam melalui perdagangan dan dakwah para ulama. Penyebaran ini berlangsung secara damai dan mudah diterima oleh masyarakat setempat. Hal yang paling menonjol adalah terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan budaya lokal India yang menghasilkan kebudayaan baru seperti bahasa Urdu, seni, dan arsitektur yang khas. Bangunan seperti Qutb Minar menjadi bukti kemajuan peradaban Islam di wilayah ini. Selanjutnya Andalusia. Andalusia merupakan pusat peradaban Islam di Eropa yang sangat maju. Dengan kota seperti Cordoba dan Granada sebagai pusat. Cordoba dikenal sebagai kota modern dengan perpustakaan besar dan kemajuan teknologi, sementara Granada terkenal dengan keindahan arsitektur Alhambra. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Andalusia menjadi tempat berkembangnya berbagai ilmu seperti kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Tokoh seperti Ibn Ras berperan besar dalam pengembangan filsafat yang kemudian memengaruhi dunia barat. Selain itu, Andalusia menjadi jembatan transfer ilmu ke Eropa melalui penerjemahan karya-karya ilmiah ke dalam bahasa Latin. Hal ini menjadi salah satu faktor penting lahirnya Renaissance di Eropa. Yang terakhir, Transoxiana. Transoxiana berkembang sebagai pusat perdagangan karena dilalui jalur sutra yang menghubungkan berbagai wilayah di dunia. Kota seperti Samarkand dan Bukhara menjadi pusat aktivitas ekonomi dan budaya. Selain perdagangan, wilayah ini juga menjadi pusat pendidikan Islam dengan banyaknya madrasah dan perpustakaan.
Para pelajar dari berbagai daerah datang untuk menuntut ilmu di sini. Transoksiana juga melahirkan banyak ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Al-Biruni, dan Ibnu Sina yang memberikan kontribusi besar dalam ilmu pengetahuan dunia. Karya mereka bahkan dipelajari di Eropa dan berpengaruh hingga saat ini. Selanjutnya saya alihkan kepada Baik, terima kasih semua teman-teman penjelasannya. Sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang masih kurang paham, boleh tanya. Oke. Sebelumnya dulu saya ingin menunjuk teman yang pernah belum bertanya. Iya, yang belum pernah bertanya. Adi, Bargalen, Chris, ini, Chris, sama Kai. Pada teman kami Adi, pertanyaannya, Ani. Tapi di dalam buku itu tidak dijelaskan secara rinci tentang di mana dia bisa berubah menjadi masjid. Bisa dijelaskan untuk intan. Oke, kasih Ani. Sekarang teman kami Adit. Sekarang saya dikatakan lagi dengan minggu 507.053. Nah di sini kan tadi kan saya yang bertanya soal Kairo. Kairo itu kan di Kairo, Kairo itu kan dimulai oleh dinasti Fatimiyah. Sebelum dinasti Fatimiyah itu ada, jauh sebelum dinasti Fatimiyah itu berdiri dan mendirikan Kairo, itu kan Mesir itu kan tadi dipimpin oleh raja-raja Mesir kuno kan, seperti Firaun gitu. Nah, bagaimana proses perubahan itu dari kerajaan Mesir kuno hingga masuk kerajaan Islam, baru bagaimana bisa pendirinya itu tinggal ke Fatimiyah dan mendirikan Kairo. Tetap apa sih latar belakang dinasti Fatimiyah itu bisa mendirikan Kairo di wilayah tersebut? Kalau misalnya Baghdad itu kan karena dekat sama sungai Tigris. Nah kalau Kairo itu apa yang latar belakang itu berdirinya? Siapa tanya sama siapa? Jos. Boleh deh. Perkenalkan, nama saya Margaret Mariko Wansamora. Saya dari kelompok 6. Nah, saya ingin bertanya mengapa ilmu dari Andalusia bisa membangkitkan era toleransi, tapi justru redup di tanah Islam sendiri. Apakah ada yang salah? Saya bertanya kepada Anu. Selanjutnya,
Uzbekistan memang bukanlah negara besar di kawasan Asia, tetapi jika dikaitkan dengan peradaban Islam, negara ini tidak bisa dianggap remeh. Di negara yang konon dihuni oleh para wanita cantik ini, banyak terdapat peninggalan Islam yang masih bisa disaksikan hingga saat ini, terutama di dalam dua kota besarnya, yaitu Bukhara dan Samarkand. Bisa jadi Uzbekistan tidak begitu populer di dunia sebagai negara berpenduduk muslim, karena Uzbekistan merupakan negara pecahan Uni Soviet. Justru lebih populer kota-kota di dalamnya seperti Bukhara dan Samarkand, yang mana dalam catatan sejarah keislaman memang mendapatkan perhatian. Kendati demikian, banyak nilai dan peradaban Islam di Uzbekistan yang melatari sebuah perjalanan panjang dengan jejak yang unik dan mengagumkan, terutama di Bukhara dan Samarkand serta kawasan sekitarnya. Dalam sejarahnya, perkembangan agama Islam di Uzbekistan boleh dibilang luar biasa. Meski terbilang lama berada di bawah tekanan penguasa Uni Soviet yang komunis, rakyat Uzbekistan justru semakin kuat memeluk agama Islam. Hingga kini, Islam tetap menjadi agama mayoritas dengan jumlah sekitar 80% dari kurang lebih 28,5 juta jiwa. Bahkan, menurut Departemen Luar Negeri AS, pada tahun 2009, jumlah muslim di negara ini diperkirakan 90% dari populasi penduduk dan sisanya menganut agama Kristen Ortodok. Namun, laporan Pew Research Center 2009 menyatakan jumlah penduduk muslim Uzbekistan adalah 96,3% dari keseluruhan populasi. Diperkirakan terdapat 93.000 Yahudi di negara tersebut. Uzbekistan berada di kawasan Transoksiana, sebuah wilayah kuno yang terletak di Asia Tengah antara Sungai Amudarya dan Sungai Sirdarya. Penggunaan istilah Transoksiana terus digunakan sampai abad ke-7 dan istilah ini masih digunakan di kalangan sejarawan barat beberapa abad setelahnya. Nama Uzbekistan sendiri diperkirakan muncul pada abad ke-15 Masehi yang saat ini menjadi salah satu negara di Asia Tengah. Asia Tengah adalah wilayah yang terbentang di Asia, dari Laut Kaspia di barat hingga Tiongkok dan Mongolia di bagian timur, serta dari Afghanistan dan Iran di selatan hingga Rusia di utara. Wilayah ini terdiri dari Republik-Republik Uni Soviet yang saat ini terdiri dari Uzbekistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, dan Kirgistan. Sentuhan awal Islam di Uzbekistan terjadi setelah sejumlah kawasan Khorasan ditaklukkan pada masa Khalifah Umar bin Al-Khattab yang dilanjutkan oleh Khalifah Utsman bin Affan. Saat itu, sejumlah sahabat dan tabi'in kabir banyak menetap di kawasan Khorasan dan menyebarkan Islam melalui pendidikan dan perdagangan, terutama Samarkand dan Bukhara yang menjadi jalur sutra. Di Samarkand juga terdapat makam seorang sahabat bernama Qotham bin Al-Abbas, seorang sahabat yang wafat terakhir di Samarkand. Atas persinggungan inilah, kawasan Transoksiana termasuk Uzbekistan bagian Bukhara seringkali diidentikan dengan Khorasan yang juga memiliki kedekatan secara geografis. Namun, Islam mulai datang secara masif ke kawasan Transoksiana pada masa dinasti Umayyah, akhir tahun 672 Masehi. Saat itu, Muawiyah bin Abi Sufyan memerintahkan Ubaidillah bin Ziyad untuk menaklukkan Bukhara dan sekitarnya. Pada tahun 674 Masehi, pasukan Islam yang dipimpin oleh Ubaidillah mulai menjejakkan kaki di Bukhara, tetapi belum menguasai sepenuhnya, bahkan belum ke Samarkand. Hingga kemudian, pengaruh Islam benar-benar tertanam dengan kuat di kawasan Uzbekistan, khususnya di Bukhara dan Samarkand pada 710 Masehi saat Qutaibah bin Muslim menaklukkan sepenuhnya kawasan itu saat era Khalifah Abdul Malik bin Marwan.
Islam kemudian mengakar demikian kuat dalam kehidupan masyarakat di Uzbekistan, bahkan kemudian dikenal sebagai negara yang melahirkan para ulama-ulama yang terkenal. Salah satunya adalah ulama hadis terkemuka, yaitu Imam Al-Bukhari yang berasal dari kota Bukhara. Cendekiawan muslim lainnya yang juga berasal dari Uzbekistan, yaitu Imam At-Tirmidzi dan Abu Mansur Al-Maturidi yang merupakan salah satu pelopor ulama teologi Islam. Setelah dinasti Umayyah dan Abbasiyah berakhir, secara bergantian beberapa dinasti Islam menguasai beberapa kawasan Uzbekistan, termasuk dinasti Khawarizmiyah. Namun, pada tahun 1220 Masehi, Bukhara dan Samarkand diluluh-lantakkan oleh Genghis Khan dengan 70.000 pasukan Mongolnya. Hingga beberapa tahun berikutnya, Uzbekistan berada di kekuasaan dinasti Timurid yang masih keturunan dari Genghis Khan dan telah masuk Islam. Pada tahun 1868 Masehi, Uzbekistan ditaklukkan oleh Rusia, yang kemudian setelah komunis memperoleh kekuasaan di Rusia pada tahun 1917 Masehi, Uzbekistan menjadi bagian dari Republik Uni Soviet pada tanggal 27 Oktober tahun 1924 Masehi. Selama era Uni Soviet, Uzbekistan memiliki 65 masjid dan sebanyak 3.000 mullah atau ulama. Kendati pemerintah Uni Soviet tidak melarang praktik agama Islam secara resmi, tetapi mereka memanfaatkan agama hanya untuk menenangkan hati penduduk. Pemerintah Uni Soviet memosisikan diri seolah-olah mendukung Islam dan penyebarannya. Namun di sisi lain, mereka juga berusaha memberantas umat Islam. Sebab di satu sisi, mereka melakukan kampanye anti-agama resmi dan menindak setiap gerakan Islam atau jaringan di luar kendali negara. Selain itu, banyak masjid ditutup selama pemerintahan Joseph Stalin dan banyak umat Islam menjadi korban deportasi massal. Selama hampir 40 tahun, Dewan Muslim dari Asia Tengah secara resmi ditunjuk oleh Uni Soviet untuk mengatur lembaga agama Islam dan melatih para ulama di wilayah tersebut. Namun, banyak pihak yang menilai bahwa organisasi ini berafiliasi dengan Partai Komunis, sehingga umat Islam justru lebih menghormati mullah yang tidak terdaftar daripada yang ada secara resmi sesuai data negara. Dampaknya, umat Islam enggan aktif dalam berbagai ritual agama mereka secara terbuka. Kendati demikian, umat Islam Uzbekistan masih tetap menyimpan khazanah intelektual bersejarah, khususnya di ibu kota Uzbekistan saat ini, yaitu Tashkent. Di sana masih tersimpan dengan baik salah satu peninggalan paling suci bagi umat Islam, yaitu Mushaf Al-Quran yang konon sebagai naskah tertua di dunia. Pada tahun 1990, pemerintah Uzbekistan mendeklarasikan dominasi hukumnya atas hukum Soviet. Uzbekistan mendeklarasikan kemerdekaannya dan benar-benar berpisah dengan Uni Soviet pada 1 September tahun 1991 saat Uni Soviet dinyatakan telah bubar. Nilai keislaman yang sudah tertanam pada penduduk Uzbekistan menjadikan sistem pemerintahan negara Uzbekistan sangat menghargai Islam. Berbagai peninggalan peradaban Islam yang tersimpan semasa Uni Soviet kembali dibenahi. Dua kota penting peradaban Islam yang pernah berkembang dengan pesat, yaitu Samarkand dan Bukhara, dihidupkan kembali. Di antara peninggalan Islam yang bisa dinikmati hingga saat ini adalah Registan Square. Registan Square yang didirikan antara tahun 1417 hingga 1721 merupakan bukti puncak keilmuan dari berbagai ilmu yang pernah berkembang di Samarkand. Banyak orang melukiskan Registan Square lebih indah dari Piazza di San Marco, Venice, Italia. Komplek ini semakin besar dan luas, sehingga pusat keilmuan ini menyamai bangunan yang didirikan oleh Timur Leng. Saat ini, halaman depan Registan Square dijadikan open theater yang berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian, sedangkan komplek Registan dijadikan sebagai pusat heritage village tanpa meninggalkan keaslian dari bangunan tersebut.
Observatorium Ulugh juga masih berdiri dengan gagah meski dibangun pada tahun 1420 oleh Sultan Ulugh, seorang raja yang juga ilmuwan. Observatorium itu sangat sederhana dan masih dapat kita lihat sampai saat ini. Hingga abad ke-18 Masehi, observatorium ini masih merupakan satu institusi yang sangat dihormati oleh pakar astronomi dunia. Ulugh turun tangan secara langsung untuk melakukan kajian serta pengamatan tentang bintang-bintang. Kemudian dari hasil observasi itu, mereka menyiapkan tabel-tabel astronomi matahari, bulan dan planet-planet lain yang telah diamati dengan tingkat kecermatan tinggi, yang akurasinya tidak terlalu jauh berbeda dengan hasil pengamatan astronom modern yang menggunakan berbagai teleskop yang sangat canggih. Bikin karya buat menginspirasi, malah nggak ada inspirasi. Oke, terima kasih. Sekarang kita masuk pada menjawab pertanyaan. Dan pertanyaan yang pertama dari Hanif yang dijawab oleh Ibu. Pertanyaannya itu, bagaimana Hagia Sophia yang punya gereja katedral bisa berubah menjadi masjid? Hagia Sophia itu awalnya gereja besar Kristen Ortodoks yang dibangun pada masa kekaisaran Bizantium. Nah, setelah jatuhnya Konstantinopel oleh Sultan Ahmed II, bangunan itu diubah menjadi masjid. Kenapa diubah menjadi masjid? Itu alasannya yang pertama, Konstantinopel ini menjadi ibu kota Kesultanan Utsmaniyah yang mayoritasnya Muslim. Nah, yang kedua, pada masa itu penguasa biasanya mengubah bangunan simbol kekuasaan lama itu menjadi simbol pemerintahan yang baru. Nah, yang ketiga, Hagia Sophia ini dianggap bangunan penting dan megah. Jadi karena itulah dijadikan masjid utama di Aceh. Oke, makasih Intan jawabannya. Dan selanjutnya pertanyaan teman kami Adit yang dijawab oleh Jos. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aditya Pratama Saudari. Pertanyaannya, sebelum masuknya Islam ke Mesir masih berupa kerajaan Mesir kuno yang dipimpin oleh para Firaun. Pertanyaannya, sejak kapan Islam masuk ke Mesir dan mengapa dinasti Fatimiyah bisa mendirikan kerajaan di situ dan mengapa Kairo didirikan di wilayah itu? Islam mulai masuk ke Mesir pada tahun 639 sampai 642 Masehi melalui penaklukan yang dipimpin oleh Amir bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa tersebut, Mesir sebenarnya sudah tidak lagi menjadi kerajaan Mesir kuno yang dipimpin oleh para Firaun, karena kekuasaan Firaun telah berakhir jauh-jauh sebelumnya. Kemudian wilayah Mesir dikuasai oleh bangsa Romawi dan Bizantium. Dinasti kekhalifahan Fatimiyah berhasil menguasai Mesir pada tahun 639 Masehi karena kondisi politik dan pemerintahan di wilayah tersebut sedang melemah. Selain itu, Mesir memiliki letak yang sangat strategis sebagai jalur perdagangan antara Afrika, Asia, Laut Tengah, dan Laut Tengah, serta didukung oleh penyusuran Sungai Nil. Setelah berhasil menguasai Mesir, dinasti Fatimiyah mendirikan kota Kairo sebagai ibu kota baru di dekat Sungai Nil agar memudahkan kegiatan perdagangan, transportasi, pertahanan, dan pemerintahan. Sejak saat itu, Kairo berkembang menjadi salah satu pusat peradaban, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Islam yang penting di dunia. Bagaimana Adit? Sebelum Fatimiyah itu Romawi dan Bizantium. terima kasih. Saya kembalikan kepada Terima kasih Jos jawabannya. Oke, sekarang pertanyaan teman kami Margaret dan saya akan menjawab.
sebagai pertanyaannya, mengapa ilmu dari Andalusia bisa membangkitkan Eropa atau Renaissance, tapi justru redup di tanah Islam sendiri? Apa yang salah? Sebenarnya Margaret, nggak ada yang salah, tetapi lebih pada itu lebih menonjol pada keadaan masyarakat dan pemerintahan pada masa itu. Iya, mengapa? Jadi pertanyaannya, mengapa ilmu dari Andalusia bisa membangkitkan Eropa? Ya, karena Andalusia merupakan pusat peradaban Islam di Eropa yang sangat maju. Mereka bisa menerjemahkan dan mengembangkan ilmu mereka di negara mereka, tetapi bangsa Eropa datang ke situ untuk belajar, dan bangsa Eropa kembali ke negaranya ketika sudah mendapatkan ilmu tersebut. Mungkin teman-teman Margaret bisa tahu di atas, Andalusia itu berkembang pada ilmu pengetahuan baik dari segi matematika, kedokteran, filsafat, astronomi dan filsafat. Terus yang membuat redup itu pertama yaitu perpecahan politik, baru serangan yang mengakibatkan hancurnya ilmu, maksudnya hancurnya pusat ilmu pengetahuan tersebut di tanah Islam tersebut. Oke, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Margaret. Sekarang pertanyaan dari teman kita Chris yang dijawab oleh Michael. Baik, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Chris. Pertanyaannya, gimana kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum masuknya Islam? Apakah kehidupan sosial masyarakat sama seperti masuknya Islam atau sebaliknya? Nah, sebelum masuknya Islam kondisi sosial di Madinah itu sangat kacau karena sering peperangan. Nah, sebelum masuknya Islam itu ada dua suku besar Arab ada dua suku Arab besar seperti suku Aus dan Khazraj. Nah, dua suku ini selalu berperang untuk persaingan kekuasaan. Jadi intinya itu sebelum masuknya Islam kondisi sosial di Madinah itu sangat kacau karena sering berperang. Oke. Terima kasih. Terima kasih Michael jawabannya. Sekarang pertanyaan yang dijawab oleh Kesha. Dan Kesha. Baik teman-teman, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Kayu Nisa. Pertanyaannya adalah, mengapa Baghdad menjadi salah satu pusat pengetahuan terbesar dalam sejarah Islam? Nah, yang pertama, seperti yang dijelaskan George tadi, Baghdad berkembang menjadi pusat ilmu pengetahuan melalui Baitul Hikmah. Baitul Hikmah itu seperti rumah kebijaksanaan yang didirikan oleh Harun al-Rashid yang kemudian dikembangkan pesat oleh Al-Ma'mun. Baitul Hikmah ini berfungsi sebagai perpustakaan raksasa, lalu sebagai pusat riset, kemudian sebagai lembaga penerjemahan. Yang kedua, gerakan penerjemahan besar-besaran. Pemerintah Abbasiyah mensponsori penerjemahan karya-karya klasik seperti kedokteran, matematika, filsafat, dan astronomi ke dalam bahasa Arab. Hal ini menjadikan pengetahuan kuno tersedia dan dapat dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan muslim. Lalu yang terakhir, dukungan dari khalifah. Para khalifah Abbasiyah, terutama seperti Al-Mansur, Harun al-Rashid, dan Al-Ma'mun sangat mencintai ilmu pengetahuan. Mereka memberikan penghargaan tinggi, termasuk gaji besar kepada ilmuwan dan cendekiawan. Apakah jawabannya sesuai? Oke. Oke, terima
Terima kasih Keisha jawabannya yang diberikan kepada Kai. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bertanya, dan dari semua penjelasan kita pada hari ini kita bisa tarik kesimpulan, yaitu peradaban Islam berkembang dari Makkah dan Madinah sebagai pusat awal yang membentuk dasar ajaran sosial dan pemerintahan. Kemudian meluas ke berbagai wilayah dan melahirkan pusat-pusat penting seperti Baghdad, Kairo, dan Damaskus sebagai pusat kekuasaan dan ilmu pengetahuan, serta Istanbul, Delhi, dan Isfahan yang menunjukkan kemampuan Islam beradaptasi dengan budaya lokal, sementara Andalusia dan Transoxiana berperan sebagai pusat ilmu dan jalur penyebaran pengetahuan ke dunia luar, sehingga secara keseluruhan peradaban Islam tidak hanya berkembang dalam bidang agama, tetapi juga dalam ilmu, budaya, dan peradaban global yang dipengaruhi oleh faktor geografis, politik, perdagangan, dan interaksi budaya. Jadi sekian saja dari kami. Kelompok 5, segala kelemahan kekurangan mohon dimaklumi. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.